Om Swastiastu, kembali lagi dengan saya Kembar Joker. Hari ini kita akan membahas suatu yang luar biasa, itu spiritual. Topik malam ini berkaitan dengan spiritual, bincang santai menjelang malam atau bis malam. Oke teman-teman yang ada di manapun berada, saya berada di salah satu desa, yaitu Desa Sambangan. Desa ini berada di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, yaitu kediamannya Pak Jero Gede Satrio. Beliau ini adalah salah satu sesepuh lah dibilang, yang sedang menjalani proses spiritual. Lebih lanjutnya lagi saya akan berbincang apa sih spiritual itu. Nah, spiritual itu adalah nanti dijelaskan lagi oleh Pak Jero. Oke Pak Jero, saya perkenalkan lagi. Om Swastiastu Pak Jero. Mungkin malam ini saya mengganggu keadaan Pak Jero. Sebelumnya saya mau tanya, keadaannya bagaimana hari ini? Sehat. Ya. Karena situasi di Buleleng ini kan mungkin dari kemarin hujan aja terus. Ya ada petir yang begitu besar, keadaan di sini itu hujan. Mungkin saya dari daerah timur ke sini mungkin kok hujan aja. Kayaknya malam ini saya menyempatkan waktu untuk berbincang langsung ya. Karena pada zaman sekarang ini Pak Jero, zaman teknologi dan didukung oleh teknologi yang berkembang terutama di bangsa ini. Orang mungkin bertanya, apa itu spiritual dalam kehidupan sehari-hari? Karena orang sedang bekerja, ingin mendapat spiritual, bagaimana prosesnya nanti ya. Kita lanjutkan. Baik Pak Jero, langsung aja lah. Karena mungkin teman-teman sedang menunggu. Menurut pendapat Pak Jero, apa itu spiritual? Karena zaman sekarang generasi muda butuh spiritual gitu. Ayo Jero. Ya, terima kasih sudah menyempatkan mampir di warung ini sekaligus rumah. Ini fungsinya supaya bisa bertukar pikiran lah. Jelaskan ke umat tentang kehidupan agama dan lain-lain. Kembali ke perbincangan tadi, pertanyaan tentang apa itu spiritual. Jadi kalau berdasar dari pemahaman saya itu spiritual berasal dari kata spirit. Nah, salah satu pengertian spirit itu adalah jiwa. Jiwa ya? Jiwa. Itu jiwa. Karena spiritual itu ada hubungannya dengan jiwa manusia. Jadi secara dasar kita bisa mengartikan proses penemuan sang jiwa atau proses penemuan jati diri manusia itu. Berarti spiritual ini berkaitan bagaimana menemukan diri kita. Tujuannya itu berarti mengarahkan yang lebih baik lagi. Ya, karena begini, setelah ketemu sang jiwa, otomatis dia ketemu jati diri. Oh gitu ya. Dia, kita tidak bisa introspeksi diri, kita tidak bisa mulasari yang sering didengungkan di masyarakat jika kita tidak tahu siapa dirinya. Oh berarti seseorang tuh pelajari spiritual zaman sekarang tuh jati dirinya mau jadi apa nanti ke depan? Itu sebenarnya spiritual. Jadi spiritual itu apakah nanti akan berkembang ya? Siapa yang harusnya melakoni spiritual? Oh berarti yang melakoni itu apakah orang-orang pilihan atau secara pribadi, saya mau pelajari spiritual gimana nih gitu. Makanya biar gini ya, kita umat Hindu di Bali banyak salah kaprah ya. Perjalanan spiritual kebanyakan dilakoni oleh orang-orang yang menekuni
maka di sini harus ada kalimat rohaniawan. Rohaniawan. Jadi ya itu harus ada definisi ini. Ya enggak orang seperti di Bali, orang yang kesenangan saja menjalani spiritual, orang yang kekeohan saja menjalani spiritual, kan begitu. Atau orang yang mau jadi pemangku baru dia menjalani spiritual. Kalau pengertiannya tadi tentang jiwa, dia tidak memilih siapa dia. Oh, Itu loh, itu harus dilakukan ke semua umat berarti semua umat bisa menjalani proses spiritual itu. supaya ketemu jati dirinya. Oh gitu ya. Setelah ketemu jati dirinya, dia akan tahu apa yang harus saya lakukan. Itu dia. Nantinya kemana gitu. Ya, jadi kalau pemahaman saya, semua umat harus menemukan jati dirinya. Oh, Proses jati diri ini, nah, ini ada prosesnya nih. Proses penemuan jati diri ini harus berlandasan agama. berarti agama sebagai penopang bagaimana mempelajari spiritual itu. Ya, begitu. Wow. Berarti Karena dia harus berdasarkan agama. Paling tidak orang yang mau menemukan jati diri harus ada penuntut. di sisi lain itu kita memerlukan seorang kerohanian ya sebagai apa tuh pemimpin istilahnya. Iya, penuntut. Tapi seseorang tidak bisa dengan diri sendiri menemukan spiritual Pak ya. Begini, manusia tidak bisa menjalani hidupnya sendiri. Oh gitu ya. Harus ketemu guru. Harus ketemu guru. Jadi apapun yang harus kita lakukan harus ada guru atau sikut ya. Oh sikut. Itu ya. Apang sing madu-madu. Madu-madu. Itu ya. Biar tidak Angkuh itu. jadi biar tidak salah jalan, dia harus berguru. Saran saya, kemana harus berguru? Pakai rasa, cari guru yang tepat. Itu dia. Cari guru yang benar, itu yang susah. Yang susah ya. Itu kadang-kadang proses penemuan guru inilah bisa, kalau dia tidak ketemu guru yang benar ya, seharusnya dia ke kanan perjalanannya, bisa ke kiri. Berarti guru ini penting kali Pak ya. Penting sekali. Penting kali ya. Penting sekali. Tapi ketika kita mencari seorang guru untuk sebagai penuntut spiritual, apakah kita memilih seorang guru tuh ada beberapa kriteria biar gak salah jalan ya? Nah, gini, guru itu akan ketemu dengan sendirinya. Ini gurunya ada dua ya, guru sekali, guru sekali. Guru sekali kan yang guru. Yang guru. Itu dia. Guru sekali paling dekat sama kita kan ini bagus. Orang tua. Orang tua. Itu dia. Oh sekalinya orang tua ya? Kalau orang tua tidak ada kan bisa teman ya. saudara. Pada saat orang itu mulai ke proses penemuan jati diri ya, akan ketemu kok gurunya. Oh ketemu ya? Ya selama dia jujur, ikhlas, Ikhlas. pasrah, tidak berkeinginan, tidak mencari, akan ketemu guru yang benar. Berarti guru sejati dia Guru dibilang. sejati. Tapi zaman teknologi dan informasi ini nyari guru tuh pasti berat dan susah. Benar aja. Halo gampang. Kalau gampang. Ini Halo kewa. Halo kewa soalnya orang mungkin ya masih memiliki kemelekatan duniawi. Ya. Kita gak menyalahkan itu ya, gak menyalahkan. Tapi sisi lain tuh seseorang ingin menjalani spiritual, apalagi generasi milenial. Ya. Nah, Ya. kalau generasi milenial ingin mempelajari spiritual tanda kutip untuk menemukan jati diri, dari usia berapakah generasi milenial ini untuk memulai titik nol spiritual itu? Sebelum saya menjawab, ya, saya akan ini Penting saya akan, juga, Jaru. ya, saya akan kembali mengingatkan umat, khususnya umat Hindu di Bali. Makanya yang sekarang lagi gencar-gencarnya dipermasalahkan, didiskusikan kan tentang budaya Hindu dari luar Bali yang dibawa ke Bali yang bisa memudahkan terus ke Bali. Oh maksudnya ini saya potong dulu Pak Jalu. Pertambahkan dikit. Mungkin maksudnya Hindu dari luar Bali kan kita kan Indonesia. Ya, Nah, ya. mungkin di luar Indonesia apa gimana? Di luar Bali
Di luar Bali ya? Di luar Bali, di luar Oh, Bali, entah iya. itu di Jawa, entah itu di luar Indonesia. Indonesia, Tahu dia? iya. Karena begini, itu di Bali ada proses dari bayi dalam kandungan. Oh berarti dari benih bayi itu sudah ada Itu proses. sudah ada proses. Oh. Makanya sudah proses, ada upacara bayi dalam kandungan. Kemudian, Oh iya. makanya pada saat terlahir ini ada beberapa daerah mempunyai adat, cara beragama. Pada saat bayi dilahirkan ada budaya mertuanya. Aku anak. Jadi biar tahu siapa pak yang mandi. Oh siapa yang reinkarnasinya Ya, nih? kan begitu ya. Iya. Itu kan proses jati diri. Oh berarti kearifan lokal jenisnya Ya. ikut juga. Itu Wow. makanya ada proses mewacakan, Mewacakan. nanti ada proses metubah, proses mubayat. Itu proses penemuan jati diri. Itu spiritual. Spiritual. Berat. Apakah itu harus dilakukan sama orang-orang yang tertentu saja? Kan tidak. Tidak. Oh iya. Itu maksud saya. Berarti orang generasi milenial ini ketika ingin pelajari spiritual itu berarti semenjak kandungan dia sudah mulai diproses. Sudah. Makanya Wow. begitu juga sebelum ada benih bayi dalam kandungan contohnya ya. Suami istri pada saat melakukan hubungan suami istri ini harus ada proses juga. Ada proses ya. Nggak bisa ngawal-ngawal. Contoh supaya suami istri pasti punya keinginan Anaknya ini yang sekutra. Iya. Ya kan itu ya. Iya. Dari proses dia mencari hari baik untuk melakukan hubungan suami istri itu sudah ada. Berarti ketika berhubungan suami istri itu sudah ada hari-hari tertentu Ya. untuk melakukan tanda kutip ya Iya. hubungan suami istri Iya. gitu. Itu terus tuh. Itu terus tuh. Makanya nanti dengan harapan mereka namanya sekutra. Nah, yang terjadi sekarang apa? Mereka nikah karena kecelakaan. Kemudian Iya. mereka makin uke, anaknya nakal, itu kena upacara gede-gede, amat berat. Oh. Itu dia. Di sana permasalahan milenialnya. Makanya proses spiritual dari terlahir itu sebenarnya itu sudah Melakoninya ya, cuman banyak yang melupakan. yang melupakan. Atau banyak yang tidak mengerti, dia melakoni tapi tidak mengerti untuk apa sih ini? Tujuannya apa sih? Contohnya, kenapa itu penting? Jika dia sudah ketemu jati dirinya dengan proses spiritual, nanti dia akan tahu apa yang harus saya lakukan. Berarti orang itu bisa merencanakan nanti gedenya kamu jadi apa, Ya, nanti jadi akan apa, ketemu dia, ketemu sendiri. akan ketemu dia. Tapi prosesnya dari lahir sampai dewasa, remaja itu semuanya berproses. Kalau tidak ada proses ini ya, spiritual satu pengertiannya tadi proses penemuan jati diri. Kedua, proses pemulihan jiwa. Itu dia. Jadi pada saat dia kelimpungan, kekecewahan, Sudah inguh-inguhnya gitu. sudah Ya? minggu-minggunya melakoni spiritual dengan harapan dia proses pemulihan jiwa. Kesana hubungannya. Kalau jiwanya sudah pulih, dia akan dituntun oleh guru yang disekali, sama guru yang disekali ke arah yang benar. Oh gitu. Ya, sekolah yang benar, bekerja yang benar. Begitu. Kalau jiwanya belum pulih, dia belum ketemu sama jati dirinya, ya, megait sing ngenteg. Berarti menggenet yang tekniknya berarti semesari lah istilahnya. Sehari nanti itu Oh gitu. Berarti liuman bakti tapi sing ada batene. ya, karena jiwanya belum. Belum. Berarti ketika jiwanya dibilang gelem dalam spiritual pasti ada pengelukatan. Nah, pelukatan itu kan salah satu Bagian dari spiritual ya. ya, begitu. Jadi pembersihan begitu. Jadi spiritual itu penemuan jati dirinya. Salah satu caranya
membersihkan sang jiwa itu. Oh, sang jiwa. Membersihkan sang jiwa. Artinya sang jiwa dalam diri itu ibarat roh atau atman ya? Ya, itu. Wow. Itu jadi salah satunya pelukatan, membayi hoton, melukat rimbu bulan, membayi hoton, itu proses penyucian sang jiwa supaya pulih. Setelah pulih ketemu jati dirinya itu. Iya. Makanya jujur saya mendapatkan pengalaman ini, karena topik ini sangat menarik Pak Jero. Iya. Bagaimana nanti proses spiritual itu ya nanti kedepannya mungkin teman-teman yang memiliki anak, yang mau rencana menikah, mungkin bisa mempelajari spiritual, bagaimana bisa mencetak generasi yang unggul. Ya, begini ya. Saya terus terang agak terkejut. Iya. Ya, agak terkejut lihat perilaku anak muda zaman milenial. Karena banyak di antara anak muda sekarang tidak tahu jati dirinya. Contoh, orang tuanya petani, tapi perilaku anaknya tidak ingat bahwa orang tuanya itu petani. Oh, melupakan jasa dari orang tuanya itu sendiri. Iya. Aneh ngelah, perilakunya sarana ngelah. Aneh sing ngelah, perilakunya sarana ngelah. Anak ngelah karena sing ngelah. Ini kan Timba balik ya. itu dia karena tidak ingat jatah ya. Oh, sebenarnya. Itu dia, makanya proses spiritual itu harus dilakukan oleh semua umat supaya ingat sama dirinya, ketemu sama dirinya, bisa introspeksi diri, bisa mulasari itu loh. Memen bapai ragu dari petani mutan mati ngalih air ragu dugu-dugu ngalih handphone Ani 15 juta. Ya, 20 juta. itu salah satunya. Berarti bicara kotek bahasa milenial sekarang itu dah beban orang tua. Iya, beban orang tua. Contoh, kalau orang yang tidak ingat sama jati dirinya ya, tidak Iya. mulasari, seharusnya dia belajar masih sekolah. Tapi seingat dulu masuk melalui dan itu salah satunya. Berarti kewajiban sebagai generasi pelajar tuh sapi ini deweknya harus belajar banyak jengah. Iya. Aduh, Apa hubungannya spiritual sama zaman teknologi? Zaman sekarang. Tahu itu sekarang. Teknologi tanpa agama bahaya. bahaya, bisa perang, Pak. Itu ya. Iya. Teknologi tanpa pemulihan sang jiwa dari manusia yang menjalankan teknologi itu bahaya. Bahaya. Rasa kasih sayang saya. Jadi teknologi ini bisa menghancurkan karena yang memakai teknologi itu tidak punya rasa. Punya rasa, pertama rasa kemanusiaan kepada makhluk hidup, Pak ya. Ya, Makanya teknologi itu didasari oleh cinta ataupun kasih sayang. Dari kegiatan spiritual itu akan menumbuhkan cinta, rasa dulu. Rasanya terbuka ya. bukan Kasihan. kasihan ya. Itu. Wow, ini topiknya begitu bagus Pak malam ini. Ya dibilang bincang menjelang malam ya, Iya. di semalam gitu. Iya. Karena ini saya tumben membahas, ini episode pertama Pak. Iya. Saya bahas, sebelumnya saya diskusi itu. Teman juga ada teman. Bagaimana kita menjalani proses spiritual itu? Berat lu itu katanya. Kita harus ikhlas. Ternyata Tian dapat jawaban dari Pak Jero bagaimana proses mencari jati diri itu. Saya sudah menemukan caranya. Mungkin saya akan kupas lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman yang ada di manapun berada, perbincangan ini yaitu tentang spiritual menyangkut adat dan budaya. Itu sangat penting sekali. Bagaimana spiritual ini mendukung suatu proses mencari jati diri kita sendiri. Untuk pesan terakhir Pak Jero, nah terhadap generasi milenial itu gimana? Sekarang saya berikan waktu kepada Pak Jero untuk kedepannya. Kita nggak tahu 50 tahun yang akan datang lagi. Ya. Apa perlu spiritual ini? Nah, itu. Jadi saran saya ngampuri begini Bang. Ya. Bukan asik sekali dia. Saya tidak menggurui. Iya. Dia. Yang mohon jangan melupakan ajaran leluhur kita. Oh, jalan leluhur. Salah satu ajaran leluhur kita mengingatkan kita sama sang manusia. Oh, siapa yang diri kita yang lahir ya? Ya,
Gitu. Jadi dalam tubuh kita ada yang namanya Atman Atman. atau Jiwatman. Itu yang dilupakan. Nah, jika itu sudah kita ingat, semua umat ingat dengan Jiwanya, Jiwatman, ya. otomatis kita bisa menjaga kesucian beliau, Oh, kesucian. kesucian jiwa. Jadi kesucian sang jiwa itu dijaga, itu dirawat supaya kita punya rasa. Punya rasa. Karena kan begini itu. Iya. Nah, jiwa itu kan begini akan begini dia. Nah, menjaga kesucian sang jiwa menumbuhkan rasa. Rasa tumbuh, kemudian rasa tumbuh menumbuhkan kasih sayang. Menumbuhkan kasih sayang. Kemudian Iya. setelah ada kasih sayang, baru kita bisa satu masih. Satu nasib. Kamu adalah aku adalah kamu. Sehingga dalam kehidupan ini ketika menjalani spiritual tidak ada pertentangan jadinya. Tidak Damai damai sekali. Damai Damai sekali. sekali jika semua umat menjalani proses itu astung Harus dunia ini damai ya. Di Bali itu sudah damai karena di Bali sudah menjalankan tatwam asih. Makanya saya baru tahu Mak Biata orang Bali dari kandungan tuh sudah menjalani spiritual. Wow. Makanya Bali terkenal dengan orang Bali tuh mahal. Dari segi pacar. dari kecil sudah dibikin. Oke, sekian dari saya bincang malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentang apa itu spiritual. Mungkin teman-teman ada rekomendasi tentang topik apapun yang diberikan, kami akan bahas dengan narasumber Pak Jero Gede Sarce ataupun yang lainnya. Sekian dari saya. Salam Om Santi Santi Om. Kembar Joker.